Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya. Yuk. Jadi hari ini kita lanjut ke materi terakhir kita ya. Jadi ini sebenarnya materinya nanti di 13-14 kita belajar suhu dan kalor ya. Kemudian nanti pas yang ke-15 untuk pertemuan ke-15 kemungkinan besar nggak ada tatap muka pertemuan online lagi. Nanti kita langsung seperti biasa Ibu kasih kisi-kisi soal buat UAS dan bisa kalian pelajari untuk di pertemuan ke-15 ya. Jadi 16-nya kita UAS. Jadi hari ini Ibu sampaikan materinya tentang suhu dan kalor. Ini kalau SMA nih pelajarannya kelas 11 ini ya. Oke. Kelihatan nggak? Share screen ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, siap. Kelihatan, Bu. Betul. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi suhu dan kalor ya. Ini fisika umum untuk kimia ini harusnya. Oke, kita lanjut. Jadi kan sebenarnya kalau belajar suhu dan kalor kan udah nggak asing lagi ya dari IPA, SD, itu udah belajar apa itu suhu dan kalor. Jadi kalau misalnya kita masuk lagi ke teorinya, suhu itu apa ya kayak gitu, adanya di mana aja ya kayak gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari pun jelas kayak gitu bahwa kalau misalnya dalam kondisi di kehidupan sehari-hari baik di kulkas ya baik di sopir atau penumpang tuh sering menghidupkan AC juga dalam suhu udara yang tinggi. Ada kelihatan kok. Maaf ya ada pengganggu saya di sini. Ini Bu ini emang sengaja fans berat Ibu. Oke, ada. Jadi Semester berapa itu? Semester 1, Mbak. Jadi kalau misalnya untuk suhu ya, jadi dalam kulkas itu kan ada fungsinya. Dia untuk apa? Direndahkan katanya agar bakteri tidak tumbuh dalam makanan. Akibatnya makanan yang disimpan dalam kulkas itu menjadi lebih awet ya. Kemudian kalau dalam mobil, kenapa ya AC-nya dihidupkan kayak gitu. Jadi kan ada fungsinya. Terus juga ke sekolah itu ada piknik juga. Adik-adik sering membawa minuman atau air hangat di dalam termos. Jadi kan sebenarnya prinsip suhu dan kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Nah, kemudian juga kenapa sih ketika orang sakit itu harus dikompres ya dengan menggunakan mengompres kepala dengan kain dingin kayak gitu. Itu ada fungsinya. Jadi kalau misalnya kita bilang suhu itu, jadi dikatakan bahwa suhu itu adalah yang namanya takaran atau ukuran derajat panas dingin dari suatu benda gitu ya. Jadi ya tergantung siapa dulu nih tangannya. Kalau misalnya tangannya tangan kita lagi dalam kondisi panas nih badannya, terus kita pegang benda yang dingin. Nanti kira-kira akan seperti apa suhunya, kayak gitu kan jadinya beda. Kemudian juga pernah ngerasain kan pas saat lagi dingin, suhu badan di dalam badan kita tuh justru lebih hangat kayak gitu ya, karena ada perbedaan suhunya. Nah, jadi kalau dari dulu suhu itu kan biasanya dinyatakan pakai satuannya ada reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, jadi ini ilustrasinya. Kalau untuk reaumur ada namanya titik rendahnya, titik bekunya itu 0, sedangkan reaumur 80 ya. Kalau Celsius biasa yang kita pakai ada 0 sampai 100 derajat. Kemudian ada lagi Fahrenheit. Kalau Fahrenheit itu 32, yang paling tinggi itu 212 derajat Fahrenheit. Dan terakhir itu Kelvin itu 273 dengan 3773. Jadi masing-masing yang namanya termometer pasti dia punya titik beku atau pada saat es melebur ketika dihitung itu juga berbeda dengan air mendidih. Ketika dihitung pakai 4 termometer ini pasti beda-beda hasil pengukurannya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya bagan seperti ini itu membantu kita untuk mengkonversi, mengubah suatu suhu dalam bentuk derajat A ke derajat B dan seterusnya. Oke. Nah, jadi alat ukur suhu itu ya banyak ya, ada termometer analog, termometer digital, ada termometer tembak yang biasa sering kita pakai ya pada kondisi sekarang.
Jadi kalau misalnya dibilang termometer itu juga jangkauannya beda-beda dan fungsinya pasti beda-beda. Jadi kalau termometer yang digunakan untuk mengukur suhu itu hanya berjangkauan biasanya 30-50 derajat ya. Kalau untuk orang demam ya ini biasanya termometer jepit gitu ya. Ya ini termometer alkohol ya. Yang anak kimia pasti tahu lah kayak gitu. Terus kemudian kita termometer raksa dan masih banyak lainnya. Nah, jadi kalau untuk suhu sendiri itu biasanya kita nggak bisa ya menakar misalnya nih lagi masak di kosan pakai kompor. Kompor itu apinya itu berwarna biru. Berapa ya suhunya? Nah, gitu kan jadi kita nggak bisa secara apa ya, secara kasat mata dan langsung melihat kita memprediksi oh ini loh suhunya sekian kayak gitu. Tapi sebenarnya punya artinya masing-masing. Jadi warna suhu itu merepresentasikan penampakan visual cahaya. Jadi dia itu kalau misalnya di bidang fotografi, ada videografi, penerbitan itu biasanya kaitannya erat banget ya sama warna. Nah, jadi kalau misalnya dia dibilang warna suhu berkaitan dengan peristiwa radiasi namanya. Jika benda dipanaskan, warnanya akan berubah. Maka suhu rendah warnanya merah dan suhu tinggi warnanya berubah menjadi biru. Jadi kalau misalnya ditanyain, mana yang baik ketika kita masak? Pakai kompor dengan api yang warna merah atau warna biru yang baik untuk pemanasan? Yang mana yang baik? Warna merah atau warna biru harusnya? Iya, jadi di kosan jangan lagi pakai sampai warna merah ya kayak gitu ya. Itu cuma ngegosongin kuali pancinya aja, tapi justru tidak buat matang ya, tidak buat matang dengan baik makanan yang sedang kita masak kayak gitu. Jadi kalau warna biru dilihat di sini nih, dia 5000 Kelvin. Kalau 4200 Kelvin dia putihnya cool, dingin gitu ya. Kalau misalnya dilihat warnanya merah, warnanya oranye di sini ya, 2700 kuning, oranye 2200. Ini biasanya warna-warna jingga yang ada di matahari ya. Ketika matahari mau terbenam ya, warnanya kan kelihatan. Nah, sekarang Ibu sampein dulu nih yang di PDF. Mungkin ada yang udah ngedownload juga, silahkan dibaca-baca juga. Jadi sebenarnya kenapa ya bisa yang namanya suhu itu sampai ke kita. Misal nih, Ibu pegang apa ya, ibaratnya besi yang dipanaskan ujungnya lilin, tanpa tangan Ibu harus dekat lilin, ujungnya dari besi tersebut udah pasti panas. Kenapa? Karena ini pada saat udara panas ada molekul-molekul udara yang bergerak lebih kencang ini ya. Geraknya lebih kencang, kemudian molekul ini menumbuk kulit kita lebih kencang sehingga kita merasakan lebih panas. Beda lagi kalau dingin. Sebaliknya pada saat ibaratnya udaranya dingin, justru molekul-molekulnya jadi makin melambat gitu ya. Jadi energi yang nyampe ke kita juga dingin rasanya ya karena getaran atomnya itu menjadi lebih lambat. Jadi jangan bingung lagi kok bisa ya kita bisa ngerasain panas sama dingin karena itu semua adalah bentuk dari energinya gitu. Nah, jadi tadi udah Ibu sampaikan juga ya. Jadi kalau ini es melebur tuh seperti ini, es melebur terus kita hitung pakai termometer. Kemudian di sini juga ada yang mendidih gitu ya. Jadi juga diukur pakai termometer. Mungkin yang lain bisa di silent dulu ya, di mute dulu ya. Nanti pas ada pertanyaan boleh dihidupin lagi suaranya. Nah, kemudian kalau untuk konversi antar suhu ya, antar skala itu bagaimana? Biasanya udah tahu deh gimana caranya. Ibu nggak nyuruh ngafal, tapi cukup dipaham. Misal nih, konversi suhu dari Celsius ke Reaumur maupun sebaliknya. Jadi kalau TR, nah paling cepat pakai rumus ini nih. Jadi kalau dari Reaumur diubah ke Celsius itu sama dengan 4/5. Dia pakai 4/5. Mungkin Ibu tulisin di sini. Masih inget nggak ya pakai kayak zaman anak SMP nih perbandingannya? Bentar. F banding R banding K banding C. Sama dengan. Jadi kalau misalnya kita bandingkan berdasarkan titik didih sama titik bekunya, itu koefisiennya 9 banding 4. 9 banding 4
banding 5 banding 5. Nih ya. Jadi jangan bingung Bu kenapa TR ke TC jadi 4/5. Lihat ya. Kalau R itu kan koefisiennya 4. Yang dicari dia jadi pembilang. Ya, jadi R ketika konversi ke C dia jadi pembilang di atas 4, sedangkan C koefisiennya 5, jadi penyebut per 5 di bawah. Itu ya. Dan seterusnya. Dengan catatan kalau R dia kan titik didihnya kan 0 ya. Titik bekunya 0. Jadi dia nggak ada tambahan apapun. Kalau K dia mesti ditambah 273 nanti. Sedangkan F dia harus ditambah 32. Kenapa seperti ini? Karena titik bekunya di 32 sama 273 ya. Jadi dia beda-beda. Nah, sekarang Celsius ke Fahrenheit. Cobain ya. Celsius ke Fahrenheit itu gimana nih caranya, Bu? Kalau lihat Fahrenheit itu sama dengan 9/5. Kita lihat Fahrenheit tadi itu, nih ya, Fahrenheit itu koefisiennya 9. Karena dia dicari, dia jadi pembilang. Per 5, karena TC-nya itu koefisien 5, jangan lupa ditambah dengan 32. Jadi kalau TF yang dicari, Fahrenheit dicari, dia ditambah dengan 32 ya. Karena suhu titik bekunya itu 32 derajat, bukan 0. Nah, jadi ya kira-kira gitu aja sih, tinggal ditambahin aja ya. Fahrenheit ke Reaumur juga sama. Nah, tapi kalau Celsius nanti diubah dari Kelvin, dari Celsius itu diubah ke Kelvin, itu tinggal dikurangi sama 273 gitu ya. Tinggal di ini. Kita kasih contoh misal. Jadi ibaratnya bentar ya, Ibu stop share dulu ya. Ibu share screen dulu. Mungkin ada yang bingung tadi. Ibu ngejelasin yang mana, kayak gitu ya. Ntar Ibu ulangin ya. Ini PDF-nya udah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Oke, Bu ulangin lagi. Gimana konversi antar skala Celsius dan Reaumur ya. Jadi kalau konversinya yang paling cepat pas waktu SMP nih Bu diajarin. Jadi kita tuh punya koefisien di sini. Ini koefisiennya hasil dari perbandingan antara titik beku dan titik didihnya. Jadi kalau untuk F itu 9, kalau R itu 4, kalau K itu 5, C juga 5. Jadi FRKC ngafalnya 9455. F itu 32 plus 32. Kenapa Bu plus 32? Karena dia titik bekunya itu 32 paling bawah. Sedangkan kalau Kelvin juga sama, 273 untuk titik bekunya ya. Nah, makanya dia pakai plus 32 sama plus 273. Gimana Bu cara konversinya? Kita lihat. Kalau Reaumur, nih ya, kalau Reaumur dia kan koefisiennya itu di 4 ya. Berarti di atas ini 4/5. Kenapa 5? Karena TC yang dicari. C ini lihat menyebutnya itu adalah 5. Itu ya. Kemudian ini untuk R ke C. Nah, kemudian kalau misalnya Bu diubah lagi nih dari Celsius ke Fahrenheit. Fahrenheit itu lihat dia kan yang dicari. Sebagai pembilangnya koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 9 ya. Nih ada 9 di sini. Nah, sedangkan Celsius dia juga 5. Tapi jangan lupa ditambah 32. Kenapa, Bu? Karena Fahrenheit plus 32 dia titik. Nah, ya bukan di 0, tapi di 32. Jadi kalau Fahrenheit dicari, dia harus ditambah dengan 32. Itu ya. Nah, Reaumur ke Fahrenheit juga sama seperti itu. Pun sama. Jadi plus 32 sama Fahrenheit yang dicari ya. Tapi kalau misalnya nanti Fahrenheit yang diketahui, tapi dikonversi kebalikannya, dia harus diminkan, dikurang 32. Jadi misal nih, di sini ada Reaumur. Kalau misalnya di sini ada Reaumur ya, Ibu cobain. Misal aja ya, ini T-nya Reaumur itu sama dengan, tinggal dibalik jadinya 4/9, 4/9 ya. Dalam kurung T Fahrenheit dikurang 32. Gini ya. Jadi kebalikannya. Jadi dia dikurang dulu baru dikali dengan 4/9. Kenapa 4 bagi pembilang? Karena R-nya Reaumur dan 9-nya adalah punya si Fahrenheit. Itu ya. Oke. Terus kita cobain contoh soal. Misal nih. Pada gambar di atas, suhu dinyatakan dalam satuan Celsius yaitu 36,6 derajat Celsius. Yang ditanya kalau difungsiin jadi Reaumur itu skalanya berapa? Ubah aja kayak tadi. Kalau Reaumur dia kan pakai 4, FRKC 94,
4 berarti per 5 dikali 36,6. Jadi dapatlah 29,3 derajat real. Sampai sini udah paham belum? Paham nggak kira-kira konversi suhunya? Bisa ya? Oke. Paham, Bu. Siap. Terus kalau misalnya diubah lagi dari Celsius ke Kelvin, ke Fahrenheit yang diminta, yang dicari. Jadi Fahrenheit-nya adalah 9/5 ya. 9 dicari, 9 pembilangnya dari Fahrenheit, 5 itu adalah penyebutnya dari TC atau koefisiennya, ditambah 32. Jadi kaliin dulu baru ditambah dengan 32. Udah ketemu, jadi dapatnya 97,9. Itu ya. Nah, kalau misalnya di Kelvin, langsung aja. Karena Celsius sama Kelvin dia 1:1, langsung aja Celsius ke Kelvin ditambah 273. Langsung dia dapat Kelvin. Gitu ya. Gampang nggak kira-kira? Ngubahnya. Bisa nggak kira-kira? Satu contoh lagi, Bu. Coba. Oke. Siap. Satu contoh lagi. Misalnya kita ngubah dari yang Celsius 50 derajat, ubah ke Reaumur coba. TC-nya itu kita misalin, coba. Yang lain juga nyari toh. TC-nya itu 50 derajat Celsius. 50 derajat Celsius. Nih ya, 50 Celsius. Coba ubah ke Reaumurnya berapa? Nanti pakai TR sama dengan 4/5 ya. 4/5 TC. 40 derajat. Iya, good. Dapatnya 40 derajat. Siap. Kalau Ibu mintanya sekarang ke Fahrenheit. Berarti dia 9/5 ya? 9/5 kali dengan berapa? 50 derajat ditambah dengan 32 ya, jangan lupa. Yuk, totalnya berapa? 122 derajat Celcius, bukan? Oke, good. derajat Celcius. 122 derajat Fahrenheit. Good. Nah, 122 Fahrenheit. Sekarang ke Kelvin. T Kelvin berapa? Langsung aja tadi ya, 50 ditambah 27. Oke. 323. Nah, iya. Gampang kan? Bisa ya? Gampang, Bu. Oke, yang penting Coba. pahami untuk perbandingan yang sederhana Ibu kasih tadi aja. 9455. Mungkin bisa dicatat ya. Ini dari zaman Ibu SMP Ibu udah dikasih yang kayak gini nih. Jadi ini ngebantu banget sampai sekarang. Bisa ngehafalin tanpa harus hafal titik bukunya berapa, titik didinya berapa gitu. Nih ya. Kemudian sekarang kita ke ini nih, jelasin alat ukur suhu. Tadi udah ada ya. Ini udah biasa. Warna udah Ibu jelasin. Suhu dan pertumbuhan bakteri. Jadi gini ya, uniknya emang nggak semua istilahnya apa ya, bakteri itu bakal mati ya kalau misalnya kita simpan pada, ataupun kita panaskan, kita simpan di kulkas. Karena ada beberapa bakteri yang justru dia malah bisa tetap berkembang biak ya. Jadi bakteri itu pada penyimpanan makanan, misalnya laju pertumbuhan itu bergantung pada suhu penyimpanan. Jadi bakteri dapat berkembang biak antara 5-65. Di atas ini ataupun di bawah ini, biasanya dia nggak akan berkembang biak ya. Oke, jadi pada suhu di bawah 5, nih bakterinya ya kedinginan, menggigil, makan mati ya, ngebeku. Sedangkan di atas dari 65, dianya jadi hangus ya, jadi mati, kira-kira gitu. Nah, jadi bakteri ya tadi bisa berkembang karena suhu, itu bisa macam-macam loh. Jadi pada suhu yang disimpan di 37 derajat ya, suhu ruangan, pada 1 jam dia bisa jadi dari 100 jadi 800. 2 jam bisa jadi 6.000. Nah, jadi ya kira-kira kayak gitulah ya. Gimana kalau misalnya kita punya makanan terus nggak, misalnya kita taruh aja di dalam ruangan kos-kosan yang emang lagi pengap kayak gitu ya, kira-kira bakterinya akan berkembang seperti ini. Dengan sangat cepat bisa mencapai 3 juta selama 5 jam ya. Jadi luar biasa ya Allah menciptakan suatu bakteri
yang istilahnya bisa ada dampaknya sama suhu gitu ya, saking hebatnya ciptaan Allah ya. Nah, sekarang jadi kalau misalnya buat tadi ya, intinya kalau mau nyimpan makanan ya tadi hati-hati. Jadi harus di-set ibaratnya memang ada kulkas yang masukin ke kulkas gitu ya, karena dia memperlambat pertumbuhan bakteri sebenarnya, bukan menghilangkan bakteri ya. Nah, kemudian ada lagi namanya efek kalor. Jadi kita ke kalor sekarang udah selesai suhu, kita ke kalor. Kalau suhu tinggi, jadi contoh gini, kalau misalnya merah di sini apa ya? Ini hampir ini sih sebenarnya. Ini ngomongin kalor ya, bukan suhu. Jadi kalau misalnya kalor itu dia identik kan sama panas. Kenapa yang namanya es bisa mencair gitu kan? Kenapa yang namanya cairan bisa menguap? Itu kan ada efek kalor semua. Nah, jadi benda yang bersuhu rendah akan mengalami kenaikan suhu. Jadi benda yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan. Makanya ketika kita ketemu air panas, ketemu sama air dingin, disatuin jadi anget kuku istilahnya gitu. Nah, ini kan suhu tinggi, suhunya turun, jadi suhunya sama. Suhu rendah, suhunya ikut naik, jadi suhunya sama. Warnanya itu sama loh. Perpaduan merah dan biru menjadi ungu. Gitu. Kalau lama-lama, kedua bendanya disentuhkan. Sama halnya tadi kayak air ya ditemukan. Jadi dia punya anget-anget kuku, suhunya sama istilahnya. Contohnya tadi, jika kita tempatkan air dingin di atas kompor yang menyala, maka suhu air lama-kelamaan akan naik dan pada akhirnya mendidih pada sekitar 10 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi ini pun juga sama. Jadi air yang disimpan dalam freezer lama-lama beku menjadi es. Jadi dia membutuhkan kalor atau melepas kalor nih kalau membeku? Ada yang masih ingat nggak? Buat melepaskan kalor. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya dia kayak dari cairan ke menguap, ke penguapan, melepaskan atau membutuhkan? Iya, buat membutuhkan kalor. Udah paham lah pasti itu ya. Nah, sekarang kita ke satuan dari kalor itu sendiri. Mungkin ntar ya, Ibu balikin dulu ke tadi PPT-nya. Oke, sekarang kita ke kalor. Nah, jadi kalau kalor itu merupakan katanya transfer energi dari satu benda ke benda yang lain ya. Jadi karena adanya perbedaan suhu. Jadi kalor itu muncul karena ada perbedaan suhu. Ingetin aja, kalau nggak ada perbedaan suhu, nggak akan ada kalor istilahnya. Nggak akan dibutuhin, juga nggak akan dilepaskan. Jadi kalau dalam satuan SI, kalor itu dia itu satuannya joule sama kayak energi. Dengan 1 kalori itu konversinya 4, ya bukan 4.000 nih. 4,186 joule. Jadi satuan kalor itu ada opsi, ada kalori ataupun joule. Itu ya. Kalaupun misalnya kalian baca makanan, di makanan ya ingredients-nya, misalnya ada 2 kalori gitu kan, itu sebenarnya energi yang dibutuhkan atau energi yang dihasilkan kayak gitu. Jadi 1 kalori itu setara dengan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Rumusnya, ngafalnya tuh Q macet. Q sama dengan MC delta T. Jadi, misalnya nih contohnya, ada air dalam botol itu sebanyak 600 cm3 punya suhu 27. Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Beberapa jam berselang turunnya itu menjadi 5 derajat Celcius. Berapakah joule kalor yang dilepas air? Ditanya Q-nya. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa? Pakai Q sama dengan MC delta T. Berarti kita harus nyari M-nya dulu ya. Bentar, Ibu pakai pen dulu. Jadi kita nyari M-nya dulu. M itu sama dengan Rho per V. Kalau masih ingat fluida kemarin loh. Masih ingat nggak ini? Oh, ini pakai fluida, Bu. Kan udah air. Kan kita mau nyari massa. Bentar ya, ini nyambung banget loh. Ini kan massa. Dari soal kita tuh nggak punya massa, guys. Iya, adanya 600 cm3 yang satuannya itu adalah satuan volume, ya nggak sih? Kita kan mau nyari massa. Nyari massa pakai ini, ada yang masih inget nggak Rho air berapa? 1000. 1000 ya, oke, 1000. Mungkin ini harus Ibu hapus dulu deh, bentar ya. Ini bukan M sama dengan Rho per V ya. Harusnya adalah M itu sama dengan Rho kali V. Ini Bu salah rumusnya. Bentar. Nanti kalau misalnya mati ininya nggak apa-apa ya, sisanya tinggal dikit lagi nih. Nanti Ibu iniin lagi.
M itu kan sama dengan rho dikali dengan V gitu ya. Nah, rho-nya kan 1000. Udah kita pakai 1000. V-nya berapa? Ini ubah dulu nih cm kubik, ubah ke desimeter kubik. Salah, ke meter kubik, sorry. Cm ke meter kubik berapa tangga? Ke atas. Naik 2 nggak, Bu? Naik 2. Berarti dibagi 1 juta ya? Iya. Iya, berarti 600 bagi sejuta, nolnya sisa berapa? Sisa 4 ya? 600 juta. Mm. Iya, Bu. Iya, berarti jadinya 6. Aduh. Bentar. 6 kali 10 pangkat min 4. Iya, paham lah ya, tinggal dituliskan pas pangkat min 4. Dapatnya berapa nih? Berarti 0,6 kali 10 pangkat min? min 1. Ya, min 1 ya, atau sekitar 0,6 kilo ya. Udah deh. Nah, kalau udah seperti ini, gampang urusannya, tinggal kita masukin. Ada nih 0,6, C-nya air. Ada yang tahu nggak C-nya air berapa? C-nya air, massa jenis. C-nya air itu kalau satuannya 997 bukan, Bu? 4.200. Oh iya. 4.200 ya, joule per kilogram. Harus joule tapi ya. Ini kalau ini kan satunya kalori dia. Kalau diubah ke kalori dia jadi 336.000. Ada 2 D-nya. 36.000 kalori per gram tapi ya. Kalau ini kan kita pakai kilogram, makanya tadi kita pakai 4.200, coba kaliin 0,6 kali 4.200, udah dikali dengan perubahan suhu. Awalnya 27, akhirnya 5, berarti deltanya berapa? 22. Ya, minus 22. Kenapa minus? Minus. Karena kan 5 dikurang Karena 27. Ya, akhir kurang awal, itu delta ya. Benar, ya. Coba dapatnya berapa? Minus 55.440 bukan, Bu? Minus 55.000. Ya, benar. Dapatnya segitu, satuannya apa? Energi, kalor, joule ya? Joule. Ya, udah. Berarti dia minus, artinya dia melepas. Kalau positif, artinya dia membutuhkan. Itu maknanya. Sampai sini bisa dipahami? Paham nggak kira-kira? 336.000 tadi apa, Bu? Ini kalau satuannya kalori per gram. Ini kalau satuannya ya, disesuaikan aja ya. Jadi kalau kamu mau ngambil yang ini 336, itu ambil ketika masanya 600 gram ya nggak? Bukan 0,6 kilo gitu. Jadi disesuaikan aja sebenarnya. Oke, ini ya udah paham semuanya yang ini? Bisa ya kira-kira? Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke kapasitas kalor. Jadi kalau kapasitas kalor pun ada, beda ya. Tadi kan kalau C kecil ini namanya massa jenis ya, nah, kalor jenis, sorry. Ini kecil. Kalau yang besar, ini kapital hurufnya itu namanya kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu maknanya adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Contohnya misalnya ya, persamaan kapasitas kalor itu jelas mengatakan bahwa jika kapasitas kalornya berubah, maka bernilai besar, maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah benda. Benar ya? Kalau misalnya bendanya gede, besar, dia pasti butuh kalor yang banyak untuk mengubah suhu bendanya. Antara balok es yang kecil ya sama yang besar kan pasti beda kebutuhan kalornya. Sama pun juga sebaliknya juga gitu. Jadi intinya antara C sama Q-nya berbanding lurus. Makin besar kapasitas kalornya, maka makin besar kalor yang dibutuhkan. Itu ya. Kira-kira ini teorinya aja kok. Jadi C itu sama dengan Q per delta T. Ingetin ini C kapital ya, bukan C huruf kecil kayak tadi. Contoh nih misal. Jadi kalian punya sejumlah benda, ada potongan besi, aluminium, sama tembaga. Suhu awal semuanya 23, 25,5 sama 23,5. Setelah suhu airnya turun itu 5 derajat, potongan dikeluarkan dari air dan suhu logam diukur. Yang ditanya, hitunglah kapasitas kalor masing-masing potongan.
Nah, ditanya nih, ada suhu awal sama suhu akhir kan ya? Q-nya bisa dicari nggak? Tadi kan rumus kapasitas kalor kan Q sama Bisa, dengan, Bu. ya C sama dengan Q per delta T. Q-nya bisa kita Delta cari T. dulu? Bisa pakai MC delta T, bukan? Iya, benar. Masukin lagi coba. 2000 kali 2000 gram ya, hati-hati. C-nya juga yang gram loh. Kita cari Q-nya dulu ya, coba. Bentar ya, Ibu buka di ininya. Kalau nggak salah ada deh penjelasannya di sini. Oh ada nih, bentar ya. Ada jawabannya. Share screen. Nah ini. Ini ya penjelasannya ya. Udah kelihatan belum? PDF-nya. Udah, Bu. Oke. Jadi balik ke sini tadi, jadi ada besi, aluminium sama tembaga, suhu awalnya sekian, suhu airnya sekian. Jadi dari semua potongan di atas, penurunan suhu air disebabkan oleh perpindahan kalor ke air ke potongan logam ya. Jadi kalau dicari Q-nya tadi pakai temannya bilang pakai M kali C kali delta T. Nah, ini C-nya 1 kalori, dia pakai C airnya. C kecil ya, C air. Dia pakai 1 kalori. Nah, tinggal dimasukin aja. Berarti 2000 kali 1 dikali dengan 5. Kenapa 5, Bu? Karena tadi penurunan suhunya sebesar 5 derajat. Jadi jangan pakai delta T yang dari tabel awal kurang akhir, bukan. Itu ya. Nah, udah ketemu nih, Q-nya adalah 10.000 kalori. Tinggal dimasukin. Nih ya, kalau suhu awalnya besi, penurunan suhunya 10, ini kan 23 kurang 33 kan 10 ya, 33 kurang 23, sorry. Nah, kalorinya itu 10.000, maka dibutuh kapasitas kalorinya sebesar 1.000 kalori per derajat Celcius. Tinggal dibagi aja nih sebenarnya. 10.000 bagi sama 10, dapatnya sekian. Ini 10.000 bagi 5,5 dapatnya sekian. Ini juga sama, 10.000 bagi 10 dapatnya 1.000. Gitu. Sampai sini paham nggak? Kayaknya Ibu ada keliru deh tadi. Ibu ralat ya. Kan tadi ada kalor jenis ya. Kalor jenis yang C ketika satuannya, nanti kalian salah, C kalor jenis. Untuk C air, itu dia setara dengan 1 kalori per gram. Nah, Ibu catat tuh. C-nya air itu setara dengan, kalori jenis ya, 1 kalori per gram. Atau, tadi sama dengan 4.200 ya, joule per kilogram. Nah, tadi yang Ibu bilang 336 itu beda, itu kalor uap namanya. 336 itu. Itu kalor uap nanti setelah ini. Jadi kalau yang Q uap, nah itu baru 303, C uap, kalor jenis uap. C uap, nah itu baru 336.000. Itu ya, Ibu ralat ya, nanti kalian salah lagi pakainya. Nih kalau air dia segini. Kalau nanti S-nya setengahnya dari sini kok. Kalau S, CS itu 0,5. Kalau C-nya S itu atau sama dengan 2100 pun sama kayak gitu. Setengahnya dari sini, setengah dari air kalau S dia. Gampang hafalnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut?